Aldi, adik terpidana kasus Vina Cirebon mengalami lebam di bagian wajah jelang sidang peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri Cirebon. Wajahnya bonyok dan kakinya mengalami luka baret akibat hantaman benda keras. Ya, Aldi rupanya ditabrak orang tak dikenal saat mengendarai sepeda motor. Saat itu Aldi dalam perjalanan dari Subang menuju ke Cirebon. Aldi ditabrak orang tak dikenal saat di kawasan Kadipaten Majalengka, Jawa Barat. Dia mengalami kecelakaan adu banteng. Parahnya, Aldi juga sampai 3 kali muntah darah usai kecelakaan tersebut. Diungkap Aldi, saat itu kondisi jalanan sedang hujan gerimis. Dirinya tiba-tiba melihat pengendara motor dari arah berlawanan melajukan kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Aldi udah diem, tapi dia makan jalur Aldi sambil ngebut terus, katanya dikutip dari YouTube Vario Channel, Rabu, tanggal 18 September tahun 2024. Diungkap Aldi, pengendara motor yang menabraknya itu adalah seorang wanita. Wanita itu membonceng pria yang bergaya seperti wanita. Cewek dua, naik beat, adu bagong, jelasnya. Aldi pun mengalami luka parah di kepala lantaran saat kejadian tidak memakai helm. Patah tulang rahang atas, Aldi gak pakai helm, mereka juga. Cewek mah yang bencong masih utuh, kalau yang supir sama kayak Aldi, tapi lebih parah saya, tutur Aldi lagi. Dalam kondisi berlumuran darah, Aldi terpaksa melanjutkan perjalanan pulang sendirian tanpa diantar oleh siapapun. Kejadian jam 22 waktu Indonesia Barat, sampai sini jam 23.30 waktu Indonesia Barat, makanya baju putih darah semua, diperes juga darah semua, kata dia. Akibat tabrakan itu, Aldi mengatakan keluar darah dari hidung, telinga, dan mulutnya. Sampai muntah darah 3 kali. Udah di ronsen hasilnya bagus, di dadanya abu-abu, jelasnya lagi. Saksi sidang peninjauan kembali, PK, kasus Vina Cirebon, Widya Sari emosi saat dicecar jaksa soal pembalut korban. Kesaksian Widi soal pembalut yang dibeli Vina itu diragukan oleh JPU, Rabu, 18 September 2024. Jaksa meyakini hasil visum di rumah sakit yang menyatakan kalau darah yang keluar bukan menstruasi. Sementara Widi dan Mega menyatakan kalau mereka sempat mencuci pembalut milik Vina. Widi juga meyakini kalau malam itu Vina masih kenakan celana pendek miliknya. Kemudian jaksa kembali menanyakan soal pembalut apakah benar-benar dipakai oleh Vina atau tidak. Pada momen itu Widi sudah emosi dan diingatkan oleh hakim untuk tetap tenang menjawab pertanyaan JPU. Renaldi alias Aldi, mengalami kecelakaan menjelang bersaksi di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina di Pengadilan Negeri Cirebon hari ini, Rabu, 18 September 2024. Aldi ditabrak orang tak dikenal saat perjalanan dari Subang menuju ke Cirebon belum lama ini. Saat melintas di Kadipaten Majalengka, motor yang dikendarai Aldi tiba-tiba ditabrak pengendara motor dari arah berlawanan. Dikutip dari Tribun News Bogor, Aldi menceritakan, saat itu kondisi sedang hujan gerimis. Dari arah berlawanan melintas kendaraan motor dengan kecepatan tinggi. Akibat tabrakan itu, Aldi mengatakan keluar darah dari hidung, telinga, dan mulutnya. Dalam pengakuannya di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, Aldi mengaku pada tanggal 27 Agustus 2016 dia berada di rumah. Dia sama sekali tidak tahu adanya peristiwa tewasnya Vina dan Eki di Jembatan Talun. Dia baru mengetahui hal itu saat ditangkap bersama Saka Tatal dan 7 orang lainnya oleh polisi unit narkoba Polres Cirebon Kota. Saat ditangkap itu dia sudah melihat kakaknya, Eka Sandi dan teman-temannya sudah dipukuli polisi dan dibawa masuk ke mobil. Aldi mengungkap, saat masih di mobil Ibtu Rudiana tidak memukul. Ibtu Rudiana memukul saat para tersangka berada di Polres Cirebon Kota. Diterangkan Aldi, sesampai di halaman Polres dia dan teman-temannya diminta berjalan bebek sambil ditendang dan dipukuli oleh polisi di sana. Di ruangan kanit itu pemukulan semakin brutal.
Dia juga ditendang dan terus dipaksa mengakui telah membunuh dan memerkosa Vina. Sekira pukul 24.00 Aldi dan para tersangka lalu dibawa menuju ruang tahanan. Namun, ketika di depan ruang tahanan itu dia dibariskan dan dipukuli terus oleh polisi. Tak hanya pakai tangan, mereka juga dipukuli pakai gembok hingga berdarah. Untuk memastikan hal ini, kuasa hukum terpidana lalu meminta Aldi menunjukkan bekas lukanya di depan majelis hakim. Aldi pun menunjukkan bekas luka itu. Terpidana kasus Vina Cirebon, Rivaldi alias Ucil terang-terangan mengakui dirinya adalah bagian dari anggota XTC. Pengakuan Rivaldi itu langsung disambut riuh sejumlah anggota XTC lainnya. Salah satu yang menaruh rasa hormat atas pengakuan Rivaldi Ucil adalah Franciscus Marbun. Franciscus Marbun yang merupakan anggota XTC sekaligus teman Eki itu bahkan mengenang ucapan Rivaldi Ucil dalam sidang peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, beberapa waktu lalu. Lebih lanjut, Franciscus Marbun mendengar secara langsung pernyataan sikap Rivaldi Ucil. Kendati demikian, Franciscus Marbun tak sempat bertemu saat dia masih sama-sama bagian anggota XTC. Terungkap nama Rivaldi alias Ucil, salah satu terpidana seumur hidup kasus Vina Cirebon, dalam berita acara pemeriksaan, BAP, tahun 2016. Rupanya Rivaldi Ucil dipaksakan memiliki nama lain atau alias Andika. Padahal, Rivaldi oleh keluarga dan teman-teman dekatnya, memiliki nama lain, alias atau nama panggilan Ucil. Aldo, Alfian, Arif, Aan dan Fajar dijadikan saksi baru, novum, dalam lanjutan sidang PK di Ruang Cakra di PN Kota Cirebon sebagai saksi alibi dari terpidana Rivaldi. Teman-teman Rivaldi tidak kenal Andika. Dikatakan kalau Rivaldi lebih dikenal dengan nama panggilan atau nama akrab atau alias Ucil. Dalih Ibtu Rudiana dipatahkan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J saat jadi ahli di sidang PK terpidana kasus Vina di PN Cirebon pada Rabu 18 September. Sebelumnya, Ibtu Rudiana bantah telah menangkap dan aniaya 9 orang, Rudiana beralasan hanya amankan mereka. Rudiana juga menegaskan bahwa tuduhan penganiayaan yang dilayangkan kepadanya tidak benar. Namun pembelaan Ibtu Rudiana itu dipatahkan Susno 2J. Menurut Susno dalam UU Acara Pidana, tidak ada istilah mengamankan. Menurutnya, membawa orang ke kantor atau ke suatu tempat tanpa ada surat penangkapan, itu namanya merampas kemerdekaan orang lain. Saat penangkapan pun, tak semua anggota Polri diperbolehkan, yang boleh menangkap hanya anggota Polri aktif, berdinas di reserse, dan diberikan surat perintah. Disinggung tentang tak adanya pendampingan kuasa hukum untuk tersangka pada proses penyidikan, menurut Susno, hasil pemeriksaan itu harus dinyatakan batal demi hukum. Sidang kemarin itu gue cuma greget soal Liga Akbar itu, jadi kayak Jelang sidang lanjutan peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, Franciscus Marbun merasa janggal dengan keterangan Liga Akbar. Teman Eki itu bahkan dibuat sampai gregetan dengan keterangan yang disampaikan Liga Akbar. Franciscus Marbun menilai jika Liga Akbar tidak konsisten dengan keterangan yang diberikan. Apa yang di sidang kemarin itu, gua greget sama si Liga Akbar, ya ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube, Selasa, 17 September 2024. Adapun keterangan Liga Akbar yang membuat Franciscus Marbun gregetan adalah soal keterangan waktu. Jadi sebelum disatuin sama tim susnya juga kan dan konfirmasi jika Liga Akbar ingatnya di hari Jumat, 1 hari sebelum kejadian kasus Vina Cirebon, IB-bernya.
Gua jadi bingung aja, kenapa Liga Akbar ini ngomong pas di persidangan dan ditanyakan JPU ada di mana? Dia bilang lagi ada di Warpat, sambungnya. Franciscus Marbun juga menegaskan, jika Liga Akbar tak ada di tongkrongan Warpat pada hari kejadian Vina dan Eki menghembuskan nafas terakhir. Jadi pada hari kejadian itu, yang gue lihat dan rasakan tidak ada Liga Akbar di Warpat, ungkapnya. Kalau ada Liga Akbar, otomatis dia ikut berangkat bareng-bareng dong ke rumah sakit setelah tahu Eki dan Vina ada di sana, sambungnya. Foto-foto bukti Vina dan Eki tewas akibat kecelakaan lalu lintas pada tahun 2016 silam akhirnya terungkap. Bukti foto itu dimiliki seorang pria bernama Nasruddin. Sebelumnya, kuasa hukum 7 terpidana seumur hidup kasus Vina Cirebon sempat menerima sebuah handphone dari Nasruddin. Sayangnya setelah diekstrasi atau dibuka ternyata tidak terdapat foto yang dimaksud, kendati demikian Nasruddin tak menyerah. Untungnya, Nasruddin sempat memindahkan foto-foto kecelakaan Vina dan Eki ke handphone lain yang berada di rumah Cianjur. Setelah kurang lebih 30 menit melakukan pencarian, handphone yang menyimpan foto kecelakaan lalu lintas Vina dan Eki pun ditemukan. Handphone itu nampak berwarna orange dengan kondisi baterai bisa dilepas. Nasruddin lantas meyakini bahwa bukti foto tersebut masih ada dan dapat membebaskan para terpidana. Foto-foto bukti Vina dan Eki tewas akibat kecelakaan lalu lintas pada tahun 2016 silam akhirnya terungkap. Bukti foto itu dimiliki seorang pria bernama Nasruddin. Sebelumnya, kuasa hukum 7 terpidana seumur hidup kasus Vina Cirebon sempat menerima sebuah handphone dari Nasruddin. Sayangnya, setelah diekstrasi atau dibuka ternyata tidak terdapat foto yang dimaksud. Kendati demikian, Nasruddin tak menyerah. Dia ingin membantu mengungkap kebenaran sejati. Untungnya, Nasruddin sempat memindahkan foto-foto kecelakaan Vina dan Eki ke handphone lain yang berada di rumah Cianjur. Untuk mengungkap kebenaran, Nasruddin pun didampingi pengacara Titin Prialianti berangkat dari Jakarta menuju Cianjur. Sesampainya di Cianjur, Nasruddin langsung membongkar gudang yang ada di dalam rumahnya. Setelah kurang lebih 30 menit melakukan pencarian, handphone yang menyimpan foto kecelakaan lalu lintas Vina dan Eki pun ditemukan. Handphone itu nampak berwarna orange dengan kondisi baterai bisa dilepas. Pak Nasruddin telah menyerahkan satu handphone, tapi ternyata tidak ada gambarnya, ucap Titin dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube-nya, Selasa, 17 September 2024. Tapi foto-foto yang ada di tahun 2016 sempat dipindahkan ke handphone yang ada di sini, Cianjur, ditambah Titin. Mudah-mudahan ada. Karena rumah ini tidak ditempatin. Pak Nasruddin ini tinggal di Ciputat, sambung Titin.